Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahlia. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti SPD MPD. Perkembangan dan belajar anak usia dini dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini. Latar belakang, fenomena globalisasi telah menantang kekuatan penerapan unsur-unsur karakter bangsa. Pendidikan bagi anak usia dini memberikan upaya menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Untuk itu, urgensi nilai-nilai Pancasila perlu dibumikan pada anak sejak usia dini. Apa yang dimaksud dengan nilai religius? Nilai religius adalah salah satu nilai yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam Pancasila, tepatnya sila ke-1 juga memiliki makna yang berhubungan dengan nilai religius. Nilai religius secara sederhana merupakan suatu nilai yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan, serta memiliki sifat suci dan dapat dijadikan suatu pedoman untuk tingkah laku dalam ranah agama untuk pihak yang bersangkutan. Nilai-nilai religius pada diri seseorang. Yang pertama, kejujuran merupakan rahasia untuk meraih sukses. Yang kedua, keadilan seseorang yang religius dapat bersikap adil. Yang ketiga, bermanfaat bagi orang lain, salah satu karakter yang harus dimiliki seorang religius. Yang keempat, rendah hati. Sikap rendah hati merupakan karakter seseorang yang religius. Jenis-jenis nilai religius. Nilai-nilai kebenaran adalah suatu nilai yang berasal dari akal manusia. Contoh, sesuatu yang dianggap benar atau salah. Nilai keindahan, suatu nilai yang berasal dari perasaan manusia. Contoh, daya tarik yang ada sebuah benda adalah suatu yang akan dihargai pada benda tersebut. Nilai moral adalah sebuah nilai yang berasal dari unsur kehendak manusia. Nilai moral juga memiliki hubungan erat dengan perilaku manusia terhadap penilaian yang nantinya akan dianggap baik atau buruk. Nilai keagamaan adalah sebuah nilai yang bersumber dari kitab suci, di mana nantinya nilai ini juga berhubungan dengan interaksi manusia terhadap Sang Pencipta atau Tuhan serta interaksi antar manusia dan sesama. Apa yang dimaksud dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Kemanusiaan yang adil dan beradab sendiri mengandung nilai suatu kesadaran sikap, moral, dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan, baik bagi diri sendiri, lingkungan, dan negara. Bagaimanakah cara berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kemajuan bernegara berdasarkan Pancasila? Adapun cara berkontribusi terutama untuk kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila yaitu dengan cara bekerja sama dengan individu-individu lain supaya saling membantu dan saling menghormati satu sama lain. Nilai-nilai Pancasila. 1. Nilai dasar yang berupa nilai yang tetap tidak dapat dirubah kerumusannya, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. 2. Nilai instrumental merupakan arah kebijakan strategi, saran, dan upaya yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Perkembangan zaman. Nilai praksis merupakan realisasi pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai apa yang ada pada sila pertama? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, saling menghormati antar sesama untuk umat beragama. Kemudian, toleransi atau sikap menerima perbedaan atas kepercayaan setiap manusia. Lebih mencintai lingkungan hidup dan makhluk hidup lainnya. Penanaman nilai-nilai Pancasila di sekolah. Anak usia dini merupakan proses pembinaan tumbuh kembang anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dan salah satu bidang pengembangan dasar yang urgen yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Aspek-aspek pengembangan anak usia dini. Yang pertama, aspek nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni.
Metode perkembangan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini menurut Piaget bahwa bermain sebagai kegiatan penyesuaian diri yang melibatkan proses asimilasi anak berusaha mencocokkan dunia nyata dengan keinginan dan pengalamannya sendiri. Kemudian terdapat proses imitasi atau proses peniruan untuk kesenangannya sendiri. Menurut Safyan, dalam menanamkan dasar-dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan agar anak memiliki kesiapan dalam pendidikan lebih lanjut pada masa usia dini atau Golden Age, merupakan masa yang paling penting dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Karena pada masa ini kelengkapan organisasi otak mencapai 100 sampai 200 miliar sel otak yang siap dikembangkan dan diaktualisasikan untuk perkembangan optimal. Metode pengembangan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Yang pertama, bermain bermakna. Yang kedua, melakukan kegiatan edutrip. Yang ketiga, pembiasaan. Manfaat bermain. Bermain dapat mengembangkan kognitif karena berpikir logis. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan motorik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bahasa karena saat bermain, anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan temannya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan afektif. Setiap permainan memiliki aturan main. Kesimpulan, dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini dapat diimplementasikan melalui berbagai metode, salah satunya dengan metode permainan dan karya wisata yang menarik serta menyenangkan bagi anak. Yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang bertujuan untuk mempersiapkan anak sedini mungkin dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang dasar